Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang bertajuk Gambaran dari Perkawinan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketiga untuk triwulan kedua 2025 ialah gambaran dari perkawinan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dilambangkan dengan perkawinan atau makna dengan perkawinan yang diceritakan dalam Alkitab? Di screen kita adalah ayat-ayat yang kita boleh baca dan ada baiknya kita membacanya sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita masuk di ayat hafalan. Di dalam Wahyu 19 ayat 9 mengatakan, "Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." Pendahuluan sekolah sahabat. Nah, berulang kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, umat Tuhan dibandingkan dengan seorang istri atau pengantin perempuan. Kadang-kadang kesatuan ini digambarkan melalui perkawinan di mana si istri yang setia seperti Ribka atau istri yang tidak setia seperti Gomer. Pada masa yang lain, simbol istri yang setia yaitu pengantin anak domba atau wanita yang tidak bermoral, yaitu Babel yang besar, digunakan secara langsung. Dan untuk memahami dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di screen Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, topik pertama yaitu satu daging. Pertanyaan, apa yang dilambangkan dengan ungkapan satu daging? Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Apabila Tuhan menciptakan umat manusia, Dia memberikan 2 anugerah kepada kita, yaitu hari Sabat dalam Kejadian 2 ayat 2 hingga 3 dan perkawinan, Kejadian 2 ayat 24. Kedua-dua berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan dan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Dalam kesempurnaannya, perkawinan mencerminkan hubungan sempurna antara anggota ketuhanan. Selepas kejatuhan dalam dosa, perkawinan melambangkan kesatuan antara suami yang sempurna yaitu Yesus dan istrinya yang tidak sempurna dalam gereja, yaitu tidak sempurna yaitu gereja. Kita boleh baca ayat ini dalam Efesus 5 ayat 31 hingga 32. Nah, seluruh Alkitab kita melihat bagaimana para suami berusaha untuk menyempurnakan istri mereka dan memperoleh kasih mereka. Daripada contoh perkawinan ini, kita juga dapat belajar bagaimana untuk bertindak dalam perkawinan kita sendiri, yaitu antara 2 insan yang tidak sempurna. Pertama, mengampuni pasangan Anda walaupun mereka tidak layak, sebagaimana Kristus mengampuni kita, walaupun kita tidak layak. Kedua, menerima pasangan Anda dengan segala kelemahannya, sebagaimana Kristus menerima kita dengan segala kelemahan kita, dosa kita. Ketiga, mengutamakan pasangan Anda lebih daripada diri sendiri, sebagaimana Kristus mengutamakan kita lebih daripada dirinya sendiri. Di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu pengantin yang cantik. Nah, pertanyaan, apa yang dilambangkan atau dimaksudkan dengan pengantin yang cantik ini? Yehezkiel 16 ayat 8 mengatakan, "Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya." Sahabat yang dikasihi,
Dalam penglihatan, Yehezkiel diperlihatkan bagaimana Tuhan menemui seorang bayi perempuan yang ditinggalkan. Dalam arti kata orang Israel yang ditinggalkan. Lalu memberikan kehidupan kepadanya. Membantu dia membesar, mengikat perjanjian perkawinan dengannya, dan dia menjadi seorang permaisuri yang dikagumi oleh semua orang. Yehezkiel 16 ayat 1 hingga 14. Nah, ini merangkumi kisah cinta antara Tuhan dan bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir hingga zaman pemerintahan yang makmur di bawah Daud dan Salomo. Ketika Israel dikagumi oleh semua bangsa. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Namun Israel lupa bahwa kecantikannya adalah anugerah daripada Tuhan. Satu cerminan kecantikan ilahi. Yehezkiel 16 ayat 14. Dan dia berpaling daripada suaminya, memperdagangkan dirinya kepada Tuhan-Tuhan lain. Yehezkiel 16 ayat 15 hingga 17. Sahabat yang dikasihi, kita diciptakan untuk mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Apabila kita menganggap kebaikan kita adalah hasil usaha kita sendiri, maka bermulalah masalah. Sahabat yang dikasihi, di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bahas dan kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu istri Hosea yang pelacur. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dilambangkan dengan istri? Maksudnya, apa maksud istri Hosea yang pelacur itu? Hosea 1 ayat 2 mengatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Sejak awal lagi Tuhan telah menjelaskan bahwa perintah yang diberikan kepada Hosea untuk mengawini Gomer, tanda kutip atau tanda kurungan, Gomer yang telah melacurkan diri dan meninggalkan suaminya, adalah satu lambang hubungan antara Tuhan dan Israel. Hosea 1 ayat 2. Nah, Hosea menggunakan berbagai cara untuk memenangi kembali kasih istrinya. Kita boleh baca dalam Hosea 2. Ayat 6 hingga 7 dan 14 hingga 15. Oleh sebab semua usaha tersebut gagal, dia terpaksa menebus istrinya dengan bayaran. Hosea 3 ayat 2 hingga 3. Nah, sebagai nota, dalam nilai hari ini apa yang dibayar oleh Hosea untuk menebus Gomer ialah kira-kira 845 ringgit. Anda boleh lihat di screen juga pengiraannya. Jadi 845 ringgit dia bayar untuk menebus atau mengambil kembali Gomer. Nah, sudah tentu penyelamatan kita telah menelan kos yang jauh lebih besar bagi Tuhan daripada 15 shikal perak dan 1 homer setengah barli. Malangnya, gereja telah mengikut jalan yang sama seperti Israel yang tersasar. Namun kasih Tuhan tetap tidak berubah. Hosea 11 ayat 4. Dia terus merayu kepada kita supaya meninggalkan, tanda kutip, pelacuran rohani dan kembali kepada Tuhan. Hosea 14 ayat 1 hingga 2, Wahyu 18 ayat 2 hingga 4. Namun secara rohani, ia melambangkan harga yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Yaitu pengorbanan agung Kristus untuk menebus umatnya. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Ishak dan Ribka. Nah, pertanyaan, apa yang kita boleh pelajari dari hubungan antara Ishak dan Ribka? Apa yang boleh dilambangkan dalam hubungan mereka? Kejadian 24 ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mahu. Nah, menurut adat pada zamannya, Abraham berusaha mencari seorang istri untuk anaknya, Ishak. Tetapi dia tidak mahu anaknya berkawin dengan mana-mana wanita Kanaan. Sebaliknya, dia mahu Ishak berkawin dengan salah seorang saudara perempuannya yang tinggal beribu-ribu batu jauhnya. Kejadian 24 ayat 2 hingga 3. Nah, apa sebabnya? Walaupun tidak sempurna, saudara-saudaranya menyembah Tuhan yang benar, manakala orang Kanaan menolaknya.
Jika Ishak berkawin dengan wanita Kanaan, kehidupan rohaninya akan merosot akibat pengaruh negatif oleh istrinya nanti. Demikian juga sejarah gereja. Apabila ia menjalin perkawinan, tanda kutip, apabila ia menjalin perkawinan dengan bangsa-bangsa dunia ini, sedikit demi sedikit ia menjauhkan diri daripada iman yang benar. Satu aspek istimewa dalam kisah ini ialah Ribka ditanya sama ada dia ingin berkawin, walaupun menurut adat dia sepatutnya tidak mempunyai pilihan. Kejadian 24. Nah, menjadi sebahagian daripada pengantin setia Tuhan adalah satu tindakan sukarela. Marilah kita menerima kasih Yesus dengan jawaban yang jelas. Tanda kutip, saya mau pergi. Di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, yaitu pelacur dihakimi. Pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan pelacur dihakimi? Wahyu 17 ayat 5 mengatakan, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Tanda kutip, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Siapa atau apakah Babel itu? Seorang wanita yang suci melambangkan umat Tuhan yang setia. Babel, ibu kepada perempuan-perempuan pelacur, melambangkan umat Tuhan yang berpaling daripada Tuhan dan bergantung kepada raja-raja dunia ini. Wahyu 17 ayat 1 hingga 5. Ketidaksetiaan umatnya ini mendukakan hati Tuhan dengan amat dalam. Selama berabad-abad, dia telah berusaha memulihkan gerejanya kepada kesucian, tetapi hanya sedikit yang memberi respon. Akhirnya dia akan membuat satu rayuan terakhir. Wahyu 18 ayat 4. Selepas suatu ketidaksetiaan, pendamaian masih boleh berlaku, namun malangnya. Namun kadang-kadang ia akan tiba di satu titik yang tidak akan kembali apabila pendamaian menjadi mustahil. Akan tiba masanya apabila Babel dan mereka yang tetap tinggal di dalamnya akan dihakimi dan dihukum. Tetapi bagi mereka yang setia, yaitu pengantin anak domba, mereka akan hidup selama-lamanya bersama Yesus. Wahyu 19 ayat 6 hingga 8. Di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang kelima sebentar tadi. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Kristus telah menjadi teman harian dan sahabat yang akrab. Mereka telah hidup dalam hubungan yang rapat, dalam persekutuan yang berterusan dengan Tuhan. Atas mereka telah terbit kemuliaan Tuhan. Dalam diri mereka terpancar cahaya pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang kelihatan pada wajah Yesus Kristus. Sekarang mereka bersukacita dalam sinar terang yang tidak malap, dalam kemegahan dan kemuliaan Raja dalam keagungannya. Mereka telah bersedia untuk persekutuan di surga, karena mereka telah memiliki surga di dalam hati mereka. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan. Pertama, perkawinan sebagai simbol hubungan antara Tuhan dan umatnya. Dalam Alkitab, perkawinan sering digunakan sebagai lambang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Istri yang setia melambangkan gereja yang setia, sementara istri yang tidak setia menggambarkan umat yang berpaling daripada Tuhan. Kedua, kasih Tuhan yang tidak berubah walaupun umatnya tidak setia. Seperti Hosea menebus Gomer, Tuhan juga bersedia membayar harga yang tinggi untuk menebus umatnya. Walaupun mereka tidak setia, ini melambangkan kasih Tuhan yang kekal dan keinginannya untuk memulihkan hubungan dengan umatnya. Ketiga, pemisahan dari Babel dan kesediaan untuk hidup bersama Kristus. Babel melambangkan umat Tuhan yang telah menyimpang dan bercampur dengan dunia. Tuhan merayu agar umatnya keluar dari Babel dan kembali kepadanya. Mereka yang setia akan menikmati persekutuan kekal bersama Kristus di sorga. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena menolong kami sehingga kami mengerti
dan boleh mempraktikkan pelajaran daripada pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.